Hai anak-anak, halo, berjumpa kembali ya di kelas TK kelas 9. Oke, pada kesempatan baru ini, di tahun yang baru ini, kita akan belajar satu hal yang baru ya. Kita akan belajar web design. Kita akan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Ya, bahasa pemrograman HTML Ibu rasa menjadi hal yang perlu kalian ketahui supaya kalian bisa membuat suatu produk, yaitu web design. Oke, kita coba pelajari yuk bersama-sama. Oke, ya, kita mulai ya dengan namanya HTML. Apa sih HTML? Jadi, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, Ibu mau informasikan kepada kalian. Kita akan bagi pertemuan HTML ini menjadi 2 bagian. Pada hari ini, kita akan lebih membahas tentang apa itu HTML. Kita akan mengenal kode-kodenya, mengubah latarnya, dan formatting huruf. Di minggu depan, kita lebih interaktif lagi, bisa insert gambar, hyperlink, dan pembuatan tabel. Hingga menjadi satu bagian yang utuh, jadi suatu tampilan yang sederhana, kalian bisa membuat suatu produk web page menggunakan bahasa pemrograman HTML. Ya, oke. Nah, nanti produknya kurang lebih seperti ini. Ini udah kalian sering lihat ya, kalian sering browsing, kalian sering surfing, yang kalian lihat, yang kalian lihat di browser kalian itu adalah sebuah web page. Web page itu merupakan salah satu produk dari HTML, ya. Jadi nanti kumpulan dari web page seperti kalian ketahui adalah website, ya. Nah, HTML adalah Hypertext Markup Language, suatu bahasa pemrograman, ya. Jadi Ibu tuh mau memperkenalkan kepada kalian, ini loh yang disebut dengan bahasa pemrograman. Jadi kalau kalian yang suka, kalian explore lebih. Kalau kalian yang tidak tertarik dengan bahasa seperti ini, minimal kalian tahu. Kalian mengerti, oh ini yang namanya bahasa pemrograman. Membuat website tuh bisa dengan menggunakan ini, ya. Itu tujuannya supaya kalian mengetahuinya. Bahasa pemrograman HTML ini merupakan bahasa pemrograman dalam pembuatan web design. Karena bahasa pemrograman tuh banyak ya. Ada untuk web design, ada yang untuk buat programming, bikin program, aplikasi ya. Nah, untuk HTML ini lebih ke web design ya. Nah, HTML ini akan menghasilkan apa? Jadi tadi kita sudah tunjukkan, menghasilkan web page. Nanti kumpulan dari web page adalah website ya. Oke. Jadi nanti Ibu berharap di akhir ini kalian sudah bisa membuat minimal satu halaman web page dengan segala variasinya, ya, dengan segala kontennya di dalamnya. Nah, dalam salah satu ciri dalam pembuatan HTML adalah menggunakan tagging. Apa sih tagging itu loh? Tagging adalah ini, tanda kurung siku ya, harus diawali dan ditutup. Jadi kalau dalam HTML pastikan kamu membuka dan menutup. Kalau kalian membuka saja kalian nggak tutup, berarti taggingnya tidak lengkap. Tagging yang lengkap ada pembuka dan ada penutup dengan kurung siku ya, perhatikan itu. Sebetulnya aplikasi untuk pembuatan HTML, web design maksudnya banyak ya. Salah satu yang paling populer, yang paling famous, yang paling banyak digunakan orang adalah Adobe Dreamweaver ya. Nah, Dreamweaver ini emang banyak digunakan. Cuman Ibu ingin memberikan kalian basicnya dulu. Kalau ini lebih expand, lebih ke depan ya, lebih jadi kalau tahu basicnya dulu baru kalian bisa mengeksplor lebih ya. Jadi kalau kamu udah tahu basicnya, kalian bisa gunakan aplikasi-aplikasi ini untuk eksplorasi kalian. Ya, ini gambaran buat kalian. Kalau ini adalah aplikasi dari Dreamweaver ya. Tampilan-tampilan seperti ini. Nah, karena Ibu percaya kalau kamu mengetahui basic, kamu akan explore lebih. Kalian tidak bisa mengeksplor lebih kalau kalian tidak tahu basic. Jadi Ibu kasih kalian basicnya dulu untuk web design ini menggunakan bahasa pemrograman HTML. Oke? Ya, deal ya, setuju. Nah, Ibu berharap dalam pembuatan website ini, ya, web page ini menggunakan bahasa HTML, kalian sudah menyiapkan notepad dan browser. Jadi, Ibu berharap kalian bisa menyiapkan laptop atau PC, ya. Karena kalau di handphone agak sedikit sulit, ya. Minimal harus punya notepad. Bu, boleh nggak pakai WordPad? Boleh nggak pakai dokumen? Agak sulit, ya. Karena kalau dokumen sudah ada formatting-formattingnya. Kalau ini kan harus standar, ya. Dan bawaan dari Windows, bawaan dari
Macintosh itu sudah ada Notepad-nya, jadi kalian bisa gunakan ya. Dan browser macam-macam. Boleh Google Chrome boleh, Mozilla boleh, Safari boleh, pokoknya browser ya. Oke. Nah, nanti kalian menuliskan taggingnya, menuliskan codingnya itu di Notepad. Nanti hasilnya kalian lihat di browser ya. Jadi kalian nanti melakukan perubahan-perubahannya di mana? Di Notepad. Lihat hasilnya di mana? Di browser ya. Oke. Ya. Notepad itu pada dasarnya bentuknya adalah teks ya. Tapi untuk menampilkan supaya dapat ditampilkan dalam bentuk web page, kalian harus ubah filenya ekstensinya menjadi HTML. Ya, caranya gimana? Save as type-nya ya. Kalian ganti jujur di all file, dari all file itu baru kalian nanti file name-nya dikasih belakangnya titik HTML. Ya, pastikan kalian harus titik HTML karena kalau nggak titik HTML nanti dia nggak bisa dibaca sebagai web page ya. Nah, Bu, emang kenapa namanya harus indeks? Ya, betul. Sudah ada protokolnya kalau halaman pertama yang dicari untuk membuka suatu web page adalah satu website adalah indeks. Jadi, kamu kasih nama pertamanya adalah indeks. Jangan kasih halaman satu atau halaman baru, jangan, tapi indeks. Nanti berikutnya, kamu mau kasih yang lain boleh. Ya, jadi pertama harus indeks. Oke. Ya, jadi kalau nanti save as, pastikan access tab-nya ganti dulu jadi all file. Ya, seperti itu. Nama file harus index.html. Ya, nama file betul index. Ya, ekstensinya HTML betul. Ya, kalau yang bawah nama filenya index. Tipenya txt, betul salah? Salah. Ya, jadi pastikan yang pertama itu namanya harus indeks dan file belakangnya titik HTML ya. Jadi bukan diketik titik HTML saja, tapi filenya sudah diganti ya, jangan lupa. Nah, coba lihat ini. Apakah yang nomor satu indeks titik txt itu betul atau salah? Betul? Salah? Salah. Yang kedua, ini indeks titik HTML, betul? Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi, kalian harus menghasilkan indeks titik HTML. Ya. Oke, nanti untuk membukanya kalian bisa double klik ya atau kalian bisa open with Firefox atau browser yang kalian miliki. Ya, itu cara bukanya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini mau buka dalam bentuk browsernya. Tapi kalau buka Notepad gimana? Ya sama, pakai file itu juga. Tapi kamu bisa open with ya, nanti kamu cari Notepadnya atau kalau memang sudah ada tinggal open with cari Notepad ya. Jadi kalian harus buka Notepadnya deh pada file yang sama, tapi kalau mau buka tampilnya tinggal double klik aja pakai browser ya. Oke. Ya, pastikan nanti kalau kalian mau buka, Bu, kalau buka dari Notepad bisa. Jadi kalau misalnya mau buka dari Notepad, kamu buka Notepadnya, kamu cari folder itu di mana. Nah, all type-nya diganti dulu all file, nanti muncul yang HTML, indeks HTML-nya baru bisa dibuka ya. Oke. Oke. Kita review coding ditulis menggunakan Notepad. Nama file pertama selalu indeks, titiknya titik apa? HTML, betul. Dibaca menggunakan tampilannya menggunakan apa? Dilihatnya menggunakan browser. Ya, itu oke. Pengenalan tentang HTML. Ya. Nah, jadi sekarang Ibu nanya sama kalian. Kalau tadi kita butuh notepad, kita butuh browser. Kita kan melakukan coding kan? Nah, codingnya itu berarti yang harus di-save notepadnya atau browsernya. Ya, yang disimpan yang mana? Notepadnya yang disimpan ya. Jadi browsernya hanya sebagai tampilan aja yang kamu save notepad. Ya. Oke. Nah, dalam pembuatan coding ini harus menjadi satu hal yang kalian ingat dan kalian sudah pahami betul. Kalian buat urutan strukturnya seperti ini. Ya, seperti kamu dalam belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga kan sama ya. Ada kepala surat, ada badan surat, ada judul. Nah, ini juga sama. Ya. Nah, dari dalam HTML selalu harus dimulai dengan perintah-perintah seperti ini. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama harus ada HTML. HTML berarti menandai kode menggunakan bahasa pemrograman HTML. Seperti tadi Ibu bilang, harus ada pembuka dan ada penutup ya. Coding tagging, siku, HTML. Nah, nanti ada awal, ada tutup. Nah, tandanya tutup itu ada garis miringnya.
Ya, jadi kita pertama harus bikin dulu dua kode ini, HTML buka dan HTML tutup. Nah, nanti di antara HTML ini ya, kalau bikin HTML ini sifatnya seperti burger, ya burger artinya ada atas, ada tutup apa, ada tutupnya, ada bawahnya, ada atasnya, ada bawahnya, tutupnya, ada bawah. Jadi saling menghimpit. Jadi bukan ujung sama ujung, bukan tengah. Jadi isi begini tengah lagi, isi lagi tengah lagi. Jadi yang diisi tengah-tengah begitu ya, seperti itu. Ya, nah di antara HTML ada head, head itu kepada, ada head awal, ada head tutup. Ya, seperti itu. Nanti di dalam head ada title ya sebagai judul. Ya, di dalam head ada title, di dalam HTML ada head ya. Oke, baru 3 nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, baru setelah itu ada body. Ya, ini menjadi struktur minimal kalau kita mau mengisikan. Jadi ini kerangka-kerangkanya ya, kerangkanya harus dibuat ya. Jadi ada HTML, HTML buka, HTML tutup. Di dalam itu ada head, buka, ada head, tutup. Di dalam head ada title buka, title tutup. Nanti di bawahnya baru body buka, body tutup. Ya. Ya, ya, pastikan untuk kalian memulai, pastikan kalian sudah menyiapkan dulu ini ya. Ada head buka, HTML buka, HTML tutup. Head buka, head tutup. Di dalam head ada title, title buka, title tutup, dan baru bawahnya body buka, body tutup ya. Ya, ini pastikan ditulis di notepad sehingga nanti hasilnya bisa dilihat di browser ya. Oke, jadi pertama HTML buka, HTML tutup. Lalu sekarang kepala berarti apa? Head. Head buka, head tutup. Nah, di dalam head ada judul. Judul buka, judul tutup. Baru isinya adalah body, body buka, body tutup. Ya, seperti itu. Coding ditulis di notepad. Tampilan dilihat di browser. Tipe filenya harus dalam bentuk HTML. Ya. Nah, semua yang kalian nanti mau sajikan, mau ada gambar, mau ada suara, mau ada video, semua harus kalian simpan dalam satu folder. Ya, jadi tidak boleh tercecer. Walaupun komputer pintar, tapi dia tidak akan bingung kalau sampai kamu taruhnya di mana-mana. Harus terkumpul dalam satu folder. Jadi nanti di dalam folder itu dia tinggal cari nama file yang dirujuk. Ya, nah jadi di dalam folder ada index.html. Nanti di dalam selain index.html ada lagi ya, ada gambarnya, ada videonya. Jadi semua harus dirujuk pada satu folder yang sama. Ya, ingat itu harus satu folder yang sama. Semua file yang ditampilkan harus berada pada satu folder yang sama. Oke, sekali lagi ini ya, Ibu mengingatkan. Ini struktur dasarnya. Nah, seandainya Ibu tulis seperti ini, Ibu tambahkan rumahku, nanti bagaimana hasilnya? Setelah ini di-save, kalian buka browser, nanti ada tulisan rumahku di title bagian. Ya, oke, jadi tujuannya title adalah menampilkan tulisan di bagian itu. Oke, nah. Ya, jangan lupa seperti ini strukturnya. Nah, sekarang kita belajar latar. Tadi udah belajar title ya, sekarang latar. Nah, latar ini, latar warna, kita tulisnya di dalam body. Ya, di dalam body kita tambahkan lagi BG. BG dari kata background. Jadi BG color, kita pakai colornya pakai color Amerika COLOR, color ya. Nah, di color kita tambahkan warnanya. Browser-browser udah sekarang ini udah pinter. Udah pinter, jadi kita bisa tulis red itu udah ngerti. Tapi harus pakai kutip dua ya. Terus dengan kutip dua sehingga nanti tampilan segini. Backgroundnya semua warna. Bu, bisa selain merah bisa nggak? Bisa ya. Nah, kalau banyak warna-warna lain ya yang nggak, tapi sepintar-pintarnya browser kalau warnanya tidak terlalu familiar, tidak terlalu umum, merah, putih, hitam itu umum ya. Tapi kalau tidak terlalu umum, kita menggunakan pada namanya hexa ya. Hexadesimal tuh kayak gitu tuh. Ada crash, lalu ada kombinasi huruf dan angka sehingga membentuk ya. Nanti hasilnya tuh ya tanpa menggunakan kutip kalau hexa langsungnya pakai crash. Nanti warnanya seperti ini. Ini adalah warna dari heksadesimal.
Mohon maaf ini BG colornya salah ya, harusnya FFA 070. Oke, Ibu ulangi. Latar belakang coding dari latar belakang apa tuh? BG color ya. Dengan warna menggunakan kutip 2. Kalau hexa desimal berarti menggunakan tanda kres ya, itu latar. Oke. Ikut ya, sudah? Ya, jadi seperti itu. Kalau kalau red berarti dia menggunakan apa? Warna. Kalau seperti kayak gitu, angka ada kombinasi menggunakan. Kalau dia menggunakan warna, berarti dia pakai kutip. Kalau dia pakai heksa, dia pakai kres ya, tanda pagar. Nah, sekarang berikutnya, ini yang ketiga. Ukuran font. Wah, ukuran font tuh ya, kamu bisa pakai ukuran 1 sampai 7, standarnya tuh 3. Tapi ukuran font itu untuk judul 1 sampai 3, tapi bisa juga 1 sampai 6, tapi yang banyak dipakai kan 1 sampai 3 ya. Untuk judul. Jadi ya, yang banyak dipakai 1 sampai 6 ya. 1 sampai 3 cuma ada tersedia 1 sampai 6. Ya, tuh. Jadi gini, makin H1 tuh makin besar. Kalau H tuh judul untuk heading ya, H itu dari kata judul, heading itu makin besar itu 1. Nah, angkanya 6 besar tapi kecil ya. Oke. Nah, kalau dia ini tuh, nah, kita tulisnya nanti di dalam body kalau dalam penulisannya. Di dalam body kita tulis. Nah, jadi nanti ukuran homepage-nya tuh menjadi ukuran title yang besar. Ya. Tapi kalau font size bedain ya. Kalau judul kan tadi H1 ya. Kamu tinggal H1 aja gitu. Tapi kalau ukuran font itu 1 sampai 7. Nah, makin kecil ya, makin kecil 1 tuh paling kecil. 7 paling besar, standarnya 3 ya. Nah, jadi kalau kita pengen tulis gitu Bandung, kita update nih. Kita update font size-nya di depan sama penutupnya. Nah, kalau judul depannya font size, penutupnya nggak apa-apa, font aja cukup ya. Jadi font size 5. Nanti si Bandungnya kan ukuran 5. Nah, ya. Jadi kalau untuk heading boleh tulis H2 aja seperti itu, tapi kalau font harus pakai font size. Ya, itu bedainnya. Ya, jadi kalau heading nah ukurannya lebih besar-besar. Ya, jadi seperti itu nanti tampilannya. Berarti ini rumahku pakai apa? Title. Homepage pertama saya pakai apa? Pakai heading. Itu warna merah pakai apa? Background color, BG color ya. Nah, kalau pengen tulisannya di tengah, itu rumusnya adalah center. Ya, ada center buka, center tutup. Nah, tulisannya harus diapit. Ya, jadi ya seperti itu. Tulisannya kan homepage pertama saya. Karena ingin dikasih judul, berarti diapit pakai. Nah, ini ada salah nih. Coba apa salahnya? Coba harusnya H1, belakangnya juga H1. Ya, center, center. Ya, yang di atas salah, yang betul yang bawah ya. Jadi ini yang Ibu bilang kayak burger, diapit tulisannya dulu. Apa yang mau kita inginkan? Judul, lalu tengah. Ya, seperti itu. Sekarang tadi sudah font size, udah judul, sekarang color. Color juga sama, font color. Sama kayak BG color ya, cuman ini font. Jadi hurufnya. Jadi kalau kita pengen Bandung, ukurannya 5, dikasih warna biru. Nah, kamu caranya gitu. Font size sama dengan kutip 5, spasi, color sama dengan blue. Nah, ya, itu. Nah, nanti tutupnya terakhir cuma satu aja, font aja tutupnya. Ya, oke. Gitu. Oke, font size udah, font color udah. Ya, sekarang heading udah, sekarang font face. Font face itu bentuk huruf ya. Arial, Times New Roman, Comic Sans. Nah, itu kita gantinya di sini. Ya. Jadi kalau tadi kan ini font face ya, ini kurang. Nah, ini ya, kalau mau font face berarti kalau Bandung. Nah, kita kasih tulisannya bentuk Comic Sans, berarti font face sama dengan, nah, kalau ini mau digabung, nggak usah font face, lalu font size, font kan nggak usah, fontnya tetap pertama aja, font face, keduanya size, ketiganya color, berarti tutupnya sama font, ya. Jadi si tulisannya diapit sama rumusnya, ya. Nah, itu ya. Oke, ini font face. Jadi ada font face, ada font size, ada font color, ada heading judul, ya. Coba, kalau bisa gini gimana? Pengen tulisan Jawa Barat dikasih tulisannya Verdana, ukurannya 4, warna merah. Nah, Verdana berarti apa? Font face.
Ukuran berarti font size, warna color. Jadi pertama kita update dulu, kita tulis dulu Jawa Barat. Lalu kita kasih tagging awal, ya font face. Lalu lanjut lagi font size, lalu color. Nah, ditutup terakhirnya font aja, garis miring. Ya, itu untuk pembuatan font. Oke, ya. Indonesia coba yuk bareng-bareng. Pertama gimana? Terus Indonesia dulu. Lalu Arialnya font apa? Iya, font face. Berikutnya size. Size-nya aja ditulisnya color. Ya, tutupnya apa tutupnya? Garis miring font. Ya, oke. Nah, yuk kita ulangi. Warna latar adalah BG color. Bentuk tulisan font face. Warna font color. Ukuran font size. Ya, oke. Nah, kalau cetak tebal seperti kita belajar di Word, B bold ya. Awali dengan bold B, nanti tutupnya garis miring B. Lalu miring I garis bawah U ya, B I U ibu ya. Cetak miringnya I, garis bawahnya U, cetak tebalnya B ya. Jadi sama seperti tadi juga tulisannya dulu lalu diapit. Ya, yuk kita bareng-bareng edit bentuk font face, edit ukuran font size, warna huruf font color, warna latar BG color, ukuran judul terbesar H6 atau H1? H1. Cetak tebal B. Akhir cetak miring slash I. Kalau garis bawah ya. Oke, demikian anak-anak untuk perjumpaan kita pertemuan pertama, karena minggu depan kita sudah lanjut ke yang kedua mengenai insert picture, hyperlink, dan table. Ya, hari ini adalah materi yang Ibu sajikan untuk pertemuan pertama kita. Nanti kita ada waktu untuk praktek, silakan kalian praktek. Kalau kalian sudah semangat untuk praktek, kalian boleh coba dulu di rumah sendiri. Ya, oke, terima kasih. Itu semua tentang pengenalan HTML. Sampai jumpa kembali. Bye.